Berubah atau mati. Coba kita sebut pekerjaan konvensional yang kini punah karena tidak mengikuti pola revolusi industri 4.0. Contoh sederhananya seperti yang baru kita saksikan. Tukang ojek pangkalan dan taksi konvensional mulai ditinggalkan karena adanya sistem baru internet Gojek. Kemudian banyak sekali toko-toko konvensional yang mulai tergantikan oleh online shop. Toko-toko buku yang saat ini seakan sekarat oleh gempuran informasi di internet yang semakin mudah kita dapat. Karena internet adalah elemen utama penggerak industri kita saat ini. Pertanyaannya, apakah semua pekerjaan yang tidak terhubung dengan internet akan mati? Jawabannya adalah tidak. Meskipun akan semakin kompetitif karena seperti seluruh konsep revolusi sejak pertama hingga keempat, revolusi ini selalu menyempurnakan industri sebelumnya supaya jauh lebih efisien dan kita mesti beradaptasi pada perubahan ini. Contoh kecilnya adalah Gojek. Gojek mengakomodir seluruh jasa di dalam sebuah sistem sehingga mempermudah pencarian dan komunikasinya. Contoh lain adalah online shop. Online shop dapat memberikan solusi efektif bagi para pemilik toko, mempermudah pencarian item dengan sistem database dan juga ditampilkan harganya. Begitu juga dengan efisiensi pengiriman tanpa harus datang ke toko dan mengantri meskipun toko fisiknya juga masih tetap ada. Karena pada dasarnya manusia tetaplah makhluk sosial yang lebih suka berinteraksi secara langsung. Dan juga perlu ditingkatkan adalah eksperiensi. Misalnya, layanan jasa yang lebih baik dengan visual dan pengalamannya lebih menyenangkan saat seorang berada di sebuah toko dan dapat merasakan produk yang akan dibelinya dibandingkan hanya melihat layar HP. Sebuah sinergi itulah poin yang ada pada revolusi industri keempat. Dari revolusi industri keempat ini akan berlanjut ke semakin maraknya sistem peer-to-peer yang akan merambat ke banyak sektor. Tidak hanya menghubungkan antara pembeli dan penjual saja, nanti akan semakin banyak mobile-mobile yang menawarkan financial peer-to-peer mulai dari pertemuan kreditur dan debitur lainnya. Pinjaman online pengusaha dan investor individu lainnya mampu mempertemukan dengan para investor besar sekalipun hanya dengan bantuan aplikasi mobile. Dan dalam beberapa tahun setelahnya, hampir seluruh pelaku usaha berbagai bidang akan segera masuk dalam basis data yang akan semakin berkembang lagi. Namun, ini bisa jadi momok bagi banyak perusahaan yang bergerak di bidang finansial maupun agensi. Coba lihat berapa banyak yang gulung tikar karena kini dikuasai oleh mobile semacam Traveloka yang menyediakan layanan mulai dari pesawat, hotel, tur dengan harga murah. Begitu juga dengan perusahaan perkreditan yang semakin digerus oleh pinjaman online yang menawarkan kecepatan via online. Tapi di tengah kompetitifnya pasar, terdapat harapan yang sangat besar bagi kita. Karena saat ini adalah era transisi di mana masih banyak sekali pekerjaan konvensional yang masih bisa kita digitalisasikan melalui pengelolaan yang tepat dengan solusi-solusi kreatif. Dan saat ini bukanlah lagi masa yang besar selalu menang, namun yang tercepat berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat banyak bisa jadi pemenangnya. Begitu juga dengan awalnya berdirinya Tokopedia, Bukalapak, maupun Gojek yang semuanya dimulai dari sangat kecil oleh orang-orang biasa. Jika kita melihat kondisi pasar kita saat ini, sebenarnya masih banyak sekali peluang karena saat ini kita masih baru saja mulai di era revolusi industri 4.0. Sekian video kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng